Oke, malam semuanya. Kita dari HMJ. Kita sekarang mau ada bikin podcast nih. Temanya ada drama kuliah online. Apa tuh? Mungkin masih banyak bingung ya. Kenapa HMJ ini bikin podcast? Mungkin karena kita tuh bikin kesibukan di kuliah online kita. Soalnya karena banyak proker kita yang ketunda, jadi lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Terus kan kita juga memperbanyak relasi juga ya. Mungkin teman-teman di sini belum kenal, masih ada yang belum kenal nih sama gue. Nama gue Niken Septriani Palembang. Gue mahasiswa semester 5 jurusan manajemen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tema podcast kali ini itu tentang drama online. Gak mungkin dong gue sendirian di sini. Gue ngajak teman gue nih buat ngobrol sama gue. Mungkin bisa kenalin diri, Ji. Malu loh kenalin dah. Halo semua, perkenalkan nama gue Fauzi Syam. Gue dari jurusan manajemen angkatan 18. Apalagi nih yang harus gue kenalin? Gue masih jomblo. Masih jomblo. boleh. Ji, gue mau nanya nih. Menurut lu yang menarik dari kuliah online nih apa sih? Pakai Wikipedia nggak? Segala. Gue udah nyiapin soal datanya. Nggak perlu. Jadi itu ada pikiran lo aja apa gitu? Sebenarnya kita tuh mulai kuliah online itu dari kapan sih? Dari sekitar bulan Maret atau April kalau nggak salah. Pas kita semester 4 ya? Iya. Pas semester genap ya? Iya, semester genap sampai semester sekarang. Dari bulan Maret kan sih pas kita mau mulai UTS ya? Iya, Maret atau April, sekitaran segitulah, pokoknya pertengahan gitu. Di situ tuh apa ya, kondisi dimana gimana ya? Gue biasanya Jumat balik dan Senin tuh baru balik lagi ke kampus. Nah, iya. Dan itu ya Allah, nyeselnya adalah pas gue balik ke kampus, di perjalanan tuh baru dikasih tahu apa? Kalau misal itu adanya kuliah online, katanya anjing. Astagfirullahaladzim, maaf. Ulang Gak boleh bahasa kasar. Nggak boleh. Pokoknya di situ itu ngeselin banget. Nah, pokoknya tuh intinya gini lah. Kalau hal yang menarik di gua tuh banyak sih, karena banyak senangnya, banyak dukanya. Lo mau tahu yang mana dulu? Yang sukanya dulu kali biar pada semangat. Berarti ya kita yang dukanya dulu ya. Kalau misalnya oh, jadi kebalikan gitu. Jadi kalau misal gue ngomong suka, lu ngomong duka. Pencitraan. Biar duka dulu baru suka dulu. Pertama dukanya adalah pertama gue kangen sama teman-teman gue. Parah sih, gue kangen banget sama Niken. Niken tuh so sweet. Orang yang nanya-nanya ke gue nih, gue mah pokoknya gue tuh no jaga image banget sama dia. Pokoknya kita nggak jaim-jaiman lah. Pokoknya gue kangen banget sama nih orang. Terus sama suasana kampus, gimana ya? Pokoknya gue kalau di kampus tuh hampir tiap hari tuh kayak memperhitungkan, padahal tuh kayak harganya tuh memang nggak terlalu mahal, cuman harus dihitungin gitu tuh. Padahal ya, harganya yang kisaran sehari, ya tau lah, maksudnya yang sehari minimal ya, anggapannya kita mengeluarkan 30.000 tuh, kalau bisa seminimal tuh ya 10.000 yang dikeluarkan, bukan 30.000. Itu bukan, itu lu itu bukan irit. Itu irit, itu masa depan yang baik gitu. Mungkin beda sama irit gua. Nah, yang kedua itu pertama gue kangen banget sama kondisi kampus. Yang kedua adalah gue benci banget sama tugas-tugasnya. Sebenarnya tugas-tugasnya itu adalah tugasnya gampang, tinggal cari internet, cuman pemahamannya aja yang kita belum bisa sampai. Iya, gue juga sulitnya gitu sih. Apalagi kan kita manajemen ya, maksudnya gini loh. Manajemen semester 5 ini tuh yang kondisinya itu kita harus terjun langsung ke lapangan. Dimana pandemi ini kan, semua pandemi ini kita mengajarkan namanya sebuah manajemen. Karena kita mengatur waktu, bagaimana kita mengolah duit yang baik. Di situ tuh manajemen tuh benar-benar dibutuhkan banget, bukan dibutuhkan, kayak diuji coba banget nih. Ini lu pelajaran hidup lu tuh pas lagi pandemi. Manajemen tuh dipelajarin bagaimana ya lu ngelola waktu, ngelola keuangan. Iya. Pokoknya ya bagaimana itu bisa lu nggak berpikir. Dan ketiga adalah
masalah ya sinyal lah, internet. Oh, sulit juga di sana ya? Cukup sulit, apalagi kan hujan ya. Iya. Kita kan pengguna tri ya. Gua bukan menghina kartu beliau. Gua nggak menghina kartu beliau. Pokoknya itu sering banget terjadi tuh. Mati lampu tuh nggak tahu kenapa sering banget terjadi. Hujan, apalagi sekarang kan lagi masuk musim penghujan. Terus kadang-kadang gitu loh, jeda waktu yang diberikan sama dosen untuk absen kelas itu kadang-kadang tuh waktunya cuma sebentar. Waktu-waktu kayak seakan-akan online, kayak seakan-akan tuh offline maksudnya. Kelas offline kayak cuma 15 menit lah, 20 menit lah. Itu yang benar-benar wow, apalagi semester 5 ini gue dapat kelas pagi. Kelas pagi itu yang jam 7 banget, regular jam 7, yang dosennya harus 15 on time itu subhanallah banget itu. Beliau itu aku nggak sebut nama ya, beliau aja. Beliau subhanallah banget itu. Pokoknya aku the best banget sama on time-an beliau. Soalnya dia paling on time lah insya Allah. Kayaknya aku tahu ya. Kita sepemikiran aja, sepemikiran. Oke. Iya. Five force. Terus ada juga kadang-kadang tuh dosen yang ngajar tuh yang tatap muka tuh cuma ngasih tugas dan materi cuma kirim. Iya, dapet tuh gue dosen gitu. Memang kan kita sebagai mahasiswa kan harus bisa memahami gitu, maksudnya harus mempelajari sendiri baru kita tanyakan. Ya tapi ya namanya jujur Poji mah nggak bisa kayak gitu. Ini Poji banyak nanya gitu tuh. Iya. Kadang-kadang di kelas juga banyak nanya juga nggak paham gitu, gimana lah nggak di kelas. Iya, gimana ini online? Ya, aduh, pusing pisan, benar-benar. Oh, ya Allah. Itu. Ji, udah belum tadi? Gue mau nanya lagi nih soalnya, kalau misalnya udah. Tak dulu loh, lagi. Oh iya, udah lanjut. Kebiasaan. Iya maaf. Terus tuh kadang-kadang apa ya, gue kalau kelas online tuh. Gimana tuh? Gue tuh bingung adalah, gue tuh harus nyatet nggak sih? Kadang ada kelas online yang kayak kita tiap pertemuan tuh Zoom atau enggak Google Meet. Itu gue bingung adalah, gue harus nyatet nggak sih? Soalnya kadang-kadang tuh apa yang dijelasin, misalnya dia share screen, beliau share screen PPT-nya. Gue bingung adalah, apa sih kita tuh harus nyatet nggak sih sebenarnya? Soalnya jujur, gue tuh nggak bisa nyatet dengan, apalagi kita layar kan, udah tiap hari ketemu layar. Paham. Share screen-nya pasti kecil kan. Iya. Maksudnya dalam hati memikirnya, udah kirim aja PPT-nya, biar kita bukan pelajarin, jadi yang ngirim PPT dulu, baru sambil ngejelasin. Jadi biar kita tuh kayak kita ngeliat enak slide-nya, jadi sama-sama ngeliat slide apa. Jadi kalau menurut gue ya, gue kan orangnya emang males banget yang kayak gitu, jadi kayak double gitu nggak sih? Gue tuh lebih suka emang langsung aja dosennya, lu ngasih kayak dosen tuh ngejelasin, dia presentasi, dia share screen, itu di situ dia jelasin, karena itu juga jarang banget gue lihat. Nanti setelah itu baru dia share PPT di situ biar gue mahamin juga gitu. Kalau gue sih gitu ya, tapi ya beda kan sama lu juga cara pemikiran kan, gimana. Maksudnya pemikiran kita kan kadang-kadang otak yang cerdas sama otak yang nggak begini gitu ya susah lah. Terus dukanya lagi kalau misalnya kita nggak ada laptop itu. Iya sih, kasihannya nggak ada laptop juga itu. Iya, itu bukan sedih bukan sedih parah, udah nggak, maksudnya nggak ada laptop, nggak ada HP, pokoknya nggak ada penunjang untuk kelas online gini nih. Tapi kalau misalnya buat HP ya mungkin teman-teman juga masih ada ya, mungkin laptop ya, mungkin itu masih. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya kita semester 5 kan kita udah ngambil praktikum kan. Praktikum ini kadang-kadang harus menggunakan laptop. Fauzi alhamdulillah udah ngambil praktikum di semester ini 3, dan kebetulan itu yang 3-3-nya itu wajib menggunakan laptop, maksudnya aplikasi laptop gitu. Kayak menghitung-hitungnya tuh udah pakai rumus-rumus laptop gitu. Iya. Dan Fauzi tuh pernah dengar katanya kalau misalnya nggak ada laptop itu udah dia bukan gagal, maksudnya kayak tinggal kelas gitu tuh. Jadi lanjut itu gara-gara nggak ada laptop. Kayak praktikum ini memang butuh laptop atau nggak butuh komputer langsung.
Oh iya. Lanjut. Itu benar-benar kasihan juga nih nggak ada laptop. Maksudnya setidaknya memberikan solusi yang terbaik. Tapi alhamdulillah si asdosnya dan dosennya ini pun pengertian juga memberikan share video. Tapi ada juga yang praktikum tidak memberikan share video gitu. Untuk senangnya nih ya, senangnya, gue tuh senangnya adalah gue bisa melakukan kegiatan ketika lagi kelas online. Contohnya kan Mama Hoji catering kan. Iya. Oh, pasti makan lo ya? Pasti makan lo ya? Ya, aku nggak ngomong, kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong gitu. Aku nggak makan. Kadang-kadang ya sambil ngebantu, ya nyicip lah gitu kan. Iya. Nyicip. Kadang kan, gue pernah sambil olahraga itu. Gue sambil lari gitu. Terus? Itu pas itu gue sambil lari dan dosen gue manggil nama gue. Oke, gue langsung berhenti. Maksudnya pencitraan aja ya 5 detik ya. Gue istirahat. Maksudnya atur napas dulu 5 detik. Gue bilang hadir Pak. Maksudnya cuma kata hadir doang kan. Kalau misal hadir, terima kasih Pak. Kalau misal ada kalau mahasiswa bangke gitu kan. Berarti enak nih. Apa? Kayak gitu tuh enak. Jadi ya tapi jadi tuh kita bisa melakukan kegiatan yang berbeda dalam waktu yang sama gitu tuh. Iya, itu enaknya gitu. Cuman fokus kitanya itu kadang-kadang tuh terbagi menjadi dua, itu yang sedikit kacaunya, itu yang bermasalahnya. Iya jelas kalau itu. Habis itu gue akhirnya tahu yang namanya Zoom kayak aplikasi komputer itu gue akhirnya tahu nama-namanya yang kayak gitu kayak Zoom, Google Meet. Akhirnya gue tahu fungsinya apa sih sebenarnya gitu tuh. Terus apalagi ya banyak pokoknya itu. Senangnya banyak. Ya sukanya tuh banyak banget. Tapi ya dukanya begitu. Ya banyak juga ya, seimbang lah. Ya seimbang, aman. Terus Ji, kan tadi lu bilang pas di dukanya lu kangen suasana kampus nih ya kan? Emang pas offline ini, pas kuliah offline itu lu cuman kuliah doang atau lu juga sibuk nih, ada yang lo ikutin kegiatan apa gitu? Misalnya ini sebenarnya lu lagi hina gua atau gimana nih, mentang-mentang gua mahasiswa kupu-kupu? Ya enggak dong, kan gue nanya, ya enggak salah dong kan, mungkin gue tahu temen-temen kan belum tahu gitu. Jadi tuh gue tuh selama mahasiswa offline ya, maksudnya kuliah offline gitu kan, gue ngekos, jelas gue pasti kan ketemu sama teman-teman, tapi kebanyakan gue tuh ikut organisasi eksternal. Gue nggak ikut internal, tapi gue ikut eksternal. Gue itu ikut komunitas, dan gue tuh habis keseringan gue tuh habis ikutin perkuliahan, gue ikutin komunitas gue gitu. Itu gue benar-benar kangen enggak? Kangen enggak? Maksudnya sedikit kangen, tapi banyak enggak, karena selama pandemi itu kita benar-benar hancur gitu. Komunitas bukan hancur sih, lebih kayak ke down banget itu. Pasti semuanya down, pasti semua ngerasain down, dari pekerjaan, pendidikan, pokoknya dari semua aspek apapun dalam pandemi ini semua down. Gak ada yang menguntungkan, gak ada sama sekali, gak ada yang menguntungkan. Terus yang di sini tuh yang gue tekenin adalah gue tuh pernah sakit mental. Apa tuh? Maksudnya gila. Sakit mental gila. Gue hampir gila karena gue gini, semua down dari semua. Ih, gue lagi serius, sabar. Lu malah ketawa, kebiasaan. Jadi tuh pokoknya down lah, dari segi keuangan keluarga gue juga down, dari keharmonisan keluarga gue juga down. Itu pokoknya gue down banget, sumpah. Down. Terus kayak stres karena tugas, kayak apalagi sih gitu kan. Gue bahkan nyewa psikiater lah untuk gue. Oh iya. Ya, gue juga pernah bahkan menyewa psikiater atau psikolog ya, pokoknya itulah. psikopat. Ih, beda lagi loh, kebiasaan lo. Ada penjilat. Iya, lanjut. Makanya gue pernah datang ke psikiater, maksudnya gue
berobat di situ. Gue ya bener-bener ngedown banget. Pasti semua ngerasain lah. Terus Ji, ini Ji. Apa? Kan tadi kita bahas nih tentang suka duka online kan? Terus di sini lu lebih suka kuliah offline atau online? Apa ya? Bingung loh. Kadang-kadang kalau misalnya kita kuliah offline, kita suka telat. Jujur. Iya. Poji sama Meken suka telat. Aku nggak sebut nama ya. Aku sorry aku nggak sebut nama. Aku dan dia suka telat. Tapi kemana kayak gini loh. Kadang kita tuh butuh tatap muka gitu biar fresh. Kadang-kadang tuh di rumah doang tuh empuk. Padahal mah kita alhamdulillah bertemu sama keluarga gitu kan. Hal-hal yang diinginkan kayak kita nggak repot-repot untuk bangun. Maksudnya berangkat. Misalkan kita ngekos nih ke kampus kan butuh jarak yang waktu yang lama. Walaupun kayak jarak cuma 5 menit. Tapi kalau di rumah kita bisa memanfaatkan kayak dengan minum dulu lah, baru tinggal buka HP, nyalain tak. Nah, kalau di online kan kayak, kalau di offline kayak kita harus buru-buru lah, datang ini mandi itulah ini, padahal kita nggak mandi gitu kan. Pencitraan kayak setidaknya wangi, kelihatan seger aja di mata dosen, di mata mahasiswa. Dari kita kelihatan wow aja gitu kan. Tapi kalau gimana? Apa? Enggak. Kadang tuh kalau belajar tuh ya kok itu. Belajar tuh kadang-kadang bingung aja. Iya sih, sulit pahamin ya materinya. Sulit, iya. Apalagi kalau misalnya PPT, dosen ngirim PPT habis belajar kuliah offline sama kuliah online tuh kerasa banget gitu tuh. Iya, kerasa banget perbedaannya. Beda banget. Tapi gini Ji. Apa? Gue pengen lo pilih salah satu. Seandainya Untirta nih udah buka, udah bolehin offline kan. Di sini lo mahasiswa tuh apa? Lo milih apa, online atau offline? Aku lebih ke offline, lebih ke tatap muka langsung. Kenapa? Tapi aku gue pengennya offline-nya juga, enggak yang punya, ya memang standar protokol kesehatan itu penting. Tapi gue berharap pas offline tuh gue kayak kondisi kampus itu benar-benar normal gitu, nggak ada standar protokol kesehatan. Maksudnya kalau bisa protokol kesehatan untuk cuman masker. Ya maksudnya masker itu mah ya hal yang biasa gitu tuh. Iya, biasa banget. Kayak masker, hand sanitizer, kayak itu mah udah hal yang lumrah gitu. Maksudnya gue pengen kembali ke dunia gitu. Normal aja, kayak pas gue masuk pertama kali gitu tuh. Pokoknya sih, Poji lebih ngedukung kita offline. Offline. Setuju, gue juga setuju banget kalau misalnya kita offline. Tapi Poji mau offline, kita udah pindah ke kampus yang nggak mau, belum mau, masih mau di Untirta Serang. Sindang Sari katanya cakep loh. Nggak mau, tapi maunya di Serang aja. Iya, pokoknya. Gini sih. Apa? Nggak apa-apa. Iya, gue tuh tadi semester 5 ini kan gue tuh praktikum gue tuh ini ya, gue mau cerita sedikit ya. Itu praktikum gue tuh harusnya tuh terjun langsung ke perusahaan, itu yang gue sayangin. Tadi gue cerita gue bakal terjun langsung ke perusahaan, itu yang gue sayangin banget. Dimana kayak gue nanya ke teman-teman kerja ya gue gitu, gue nanya gini, gimana sih cara jadi orang sukses atau orang yang bisa gitu katanya. Gini aja, lu harus bisa. Lu nggak usah mikir usaha sekarang, nggak usah gitu. Lu masih muda, mendingan udah lu main-main aja di luar sana. Kayak lu main di perusahaan inilah, main di perusahaan itulah, lu kerja di bidang inilah, kerja di bidang itulah. Udah lu main-main aja gitu tuh. Kayak puas-puasin diri lu aja, nanti kalau udah cukup waktunya, cukup ilmunya, baru lu buat usaha sendiri. Gua tergoyah. Kan kadang-kadang kita mikir kayak kita harus usaha sekarang nih. Iya, karena ikut-ikutan biasanya kayak gitu tuh, kayak gue iri banget temen gue tuh udah bikin usaha nih, tapi kok gue belum. Jadi lo bikin usaha yang akhirnya berhenti tengah jalan, kayak gitu kan. Itu jujur Poji pernah ngerasain itu, kayak usaha sering banget kayak usaha ini di awal Januari, Februari berhenti, ntar Maret ganti lagi,
Juni berhenti, udah kayak gitu aja terus. Itu kayak ya itu tuh malah capek banget gak sih? Iya, kayak Fauzi kayak belum bisa menemukan ilmu yang pas nih, apa nih gitu. Atau mungkin gini, Fauzi belum nemuin passionnya kali ya, bidang yang cocok buat Fauzi gitu. Iya. Terus itu teman ayah Fauzi bilang gitu kayak, udah kamu main-main aja di luar, mumpung umurmu masih umur muda. Kita kan umur 20 tuh muda. Umur 20 sampai 40 itu termasuk muda katanya. Umur kamu 20 sampai 40. Tapi kalau gue bilang kalau 40 sih udah gak muda ya. Iya, maksudnya di bawah 40 gitu kayak. Oh iya. Lu masih cari-cari aja gitu. Udah umur 20 sampai udah maksudnya bukan 40 lu bisa cari, maksudnya lu udah mulai usaha di situ. Lu 24 lu bebas, lu mau kemana, lu mau ke sini ke situ, lu puas-puasin gitu, bukan puas-puasin nih, kayak nikmatin tapi tetap kita kayak berusaha gitu kan, nggak boleh kita main-main ya. Kayak kita nggak boleh tetap bermain-main, tapi kayak ya sambil jadi lu main-main, jadi kayak lo main sambil lu cari ilmu gitu, bukan cuma main sekadar main aja tanpa faedah gitu kan. Iya, mainnya itu bukan kita bermain nongkrong, bukan judi atau main gaple, enggak, main monopoli enggak. Kayak kita puas-puasin, kayak bukan main dalam maksud aja gini. Lo habis di perusahaan A kerja 2 tahun. Pindah kalau bisa. Cari yang lebih unggul lagi, atau misal di A ini lo bidang pertanian. 2 tahun lagi, 2 tahun ke depan lo bidang kelautan. Pindahin lagi 2 tahun lagi, pindah lagi gitu. Dia bilang gitu. Kayak 2 tahun lagi ini tuh. Tapi kalau misalnya dia sekarang apa coba nih ya? Gitu lama-lama udah nggak ngerti lagi, gue udah nggak habis pikir. Kalau 2 tahun lu pindah, 2 tahun lu pindah, ya lu kapan netepnya gitu, Ji? Lu capek, lama-lama kan umur lu udah tua gitu ya. Iya, maksudnya benar, tapi kadang-kadang kan kita kayak nggak cocok nih, bukan nggak cocok, kayak kita ilmu dapat nih dari kita memang, misalnya contoh pertanian, kita nggak misalnya kita pertanian tuh ngambilnya kayak sistem untuk tanamnya, maksudnya terus di kelautan ngambil apa sistem apanya gitu dalam jati diri kita. Misalnya kita tuh mau buat usaha ini, tapi kita harus belajar dulu dari pertanian nih, gimana sih sistem ini, gimana baiknya, sistem dari kelautan gimana baiknya, dari sistem perairan gimana sistem ini. Dia dulu gini, dia jurusan teknik kimia. Dia jurusan teknik kimia, keluar dia kerjanya jadi sutradara, dia ngambil sutradara film. Maksudnya perfilman, itu kan aneh kan, dari kimia ke perfilman. Iya. Jelas-jelas kayak apa sih lu bikin obat, lu malah video orang. Dia malah kayak ngerancunya tuh jauh gitu tuh. Iya, jadi kayak gak ada hubungannya, bener-bener gak ada, bener-bener tolak belakang banget gitu kan. Itu bener-bener apa sih? Apa gitu kan. Tapi gini sih, Ji, emang menurut gue ya, pendidikan itu jurusan lu tuh nggak bakal kedepannya tuh nggak sesuai sama jurusan lu, kerjaan lu tuh kemungkinan besar bisa jadi melenceng dari jurusan lu gitu. Iya benar, tapi jangan lu meremehkan jurusan lu. Iya benar banget kalau itu. Boleh lu berpikir seperti itu, lu pada boleh berpikir di situ, tapi lu jangan kayak ngerendahin jurusan lu. Kalau misalnya kita jurusan manajemen ya, maksudnya jangan jurusan manajemen ya, kita jurusan matematika pindah ke IPA gitu. Sorry, IPA masih nyambung ya, jangan ke IPA, ke Inggris kan, itu kan hal yang aneh gitu kan. Tapi nih dia tuh dari perfilman dia itu lanjut ke apa ya, modeling. Pokoknya dia kayak ngatur-ngatur modeling. Terus habis ke modeling apa sekarang? Dia ke aplikasi. Sekarang dia lagi tahap aplikasi, dia udah ngebuat aplikasi. Jadi tuh aplikasinya tuh kayak ngebuat jadi tuh tanaman, jadi sayuran, penjualannya kayak Gojek. Jadi kita beli sayur, ntar dikirim, tapi masih wilayah Bandung. Ini kagak dalam hati gue, anjir sih the best banget ini. Kayak kita nggak perlu ke pasar, jadi kayak kita tinggal pencet, kirim besok kirim. Jadi kayak malam, aduh besok mau masak apa gitu, bingung ke pasar apa, dengan harga yang sama. Itu kata boleh juga. Yang jelas, yang jurusannya berbeda, dari tahap 1 ke 2 ke 3-nya berbeda.
endingnya ke aplikasi. Oh alah, the best banget itu. Itu sih yang keren. Itu yang harus kalian, menurut gue yang harus kalian punya gitu tuh. Jadi tuh jangan, kalian tuh nggak boleh apa ya? Nggak boleh takut lah terhadap suatu hal gitu. Kalian main aja. Jangan takut buat nyoba. Iya, jangan takut buat nyoba sih. Iya aja kayak udahlah, kayak misalnya gue kalau misalnya udah kerja di bank misalnya, udahlah gue kayak bertahan aja di situ, kayak gue anggapnya gue misalnya udah jadi asisten gitu, kayak gue berharap udahlah gue jadi asisten aja gitu. Jangan lu berpikir kayak udah gue mau jadi asisten, misal gue asisten bank, lu coba lagi jadi asisten ini. Siapa tahu kan lu dapat ilmu dari keuangan di bank, dari pertanian lu belajar, lu bisa jadi bos peternakan. Oke. Apa? Temen gue juga ada. Temen satu jurusan gue. Gue salut sih sama dia. Salutnya adalah hal yang gak gue sangka, dia punya usaha. Tapi kayak lu berpikir, tapi lu nggak apa-apa punya usaha sekarang tuh nggak apa-apa. Temen gue ini punya usaha. Oke. Gua dengerin nih. Kayaknya gue paham nih siapa. Ya lanjut. Kamu bisa. Kayaknya gue paham nih. Ayo lanjut. Dia punya usaha. Usahanya itu alhamdulillah cukup laris di sini. Laris manis banget tuh. Kayak tadi kan menurut gue ya ada dua pemikiran. Lo mau buat usaha sekarang atau buat usaha nanti? Usaha nanti yang kata gue itu yang tadi bilang, yang kata temen bapak gue. Iya. Yang ini yang usaha sekarang, kayak lo nggak apa-apa buat usaha sekarang asal memang niat lo dari awal itu gitu. Lo berarti lo nggak boleh main-main lagi gitu. Udah lo harus fokus gitu. Kayak lo nggak boleh ke misalnya udahlah gue setelah 2 tahun gue keluar, jangan ya. Kalau misalnya usaha lo belum cukup, jangan tinggalin. Fokus aja di situ. Benar. Gitu. Tapi kalau misalnya lo udah merasa cukup, baru lo boleh main-main. Misalnya usaha lo udah kira-kira udah anggap aja laba udah 100% lah. Anggapannya mah laba udah 100% lah. Udah lo boleh sudah main-main. Lo boleh nyoba usaha-usaha yang lain. Asal usaha utama lo tidak terganggu gitu. Bener banget. The best banget teman gue. Alhamdulillah teman gue ini sekarang jadi pemilik Pandeglang. Jadi tuh pemilik apa? Gue nggak ngomong ini friend chicken ya, friend fresh ya. Apa sih ngomongnya friend chicken ya? Apa? Lu mau ngomong apa? Kentucky gitulah. Yang biasanya dijual 7.000 yang pahanya gitu loh. Iya. Enggak. Jadi sekarang usaha kayak gitu, dan alhamdulillah dia sekarang yang megang Pandeglang. Dalam arti, wah, gue nggak tahu ya dia megang usaha Pandeglang, tapi hal yang gue dengar adalah dia mau usaha Pandeglang. Dalam arti, wih, keren sih nih orang. Iya. Pandeglang kan bukan kota yang kecil loh, maksudnya bukan kecamatan yang kecil atau kampung yang kecil, tapi itu yang besar gitu. Mengusahai satu itu pun ya hebat sih. Wah, hebat sih. Best banget anjir. Bener. Saya kayak siapa itu? Oke. Inisial aja. Udah jangan. Nggak apa-apa loh, kan kita harus terinspirasi sama orang. Iya, tapi pokoknya ya udahlah, yang penting kita tahu ceritanya buat yang mungkin teman-teman yang bakal denger podcast, buat teman-teman yang bakal denger podcast ini nih, mungkin yang merasa kita mohon maaf nih, bukan sebenarnya kita gimana, cuman kita mau sharing pengalaman aja, kita mau sharing pelajarannya aja. Mungkin teman-teman juga ada yang bisa keambil nih dari pelajaran, dari pengalaman yang kita ceritain ini gitu ya. Betul. Terus gini Ji, gue mau nanya nih, apa lagi ya, kepo nih aku. Ji, menurut lo KBM online tuh efektif nggak sih? KBM online. Kegiatan belajar mengajar. Efektif nggak? Kalau menurut Fauzi ya, Fauzi nggak bakal bilang 100% ya, karena ya tadi kan udah bilang dampaknya itu, dukanya itu loh. Itu nggak bisa Fauzi ngomong 100% tuh nggak bisa. Kalau menurut Fauzi, kalau menurut dari mahasiswanya,
yaitu ya mahasiswa dosen ya pokoknya menurut Koji nggak efektif 60% lah, karena persiapan 60%. Kitanya juga persiapan kita yang secara mendadak inilah yang membuat kita kacau gitu tuh. Coba kalau misalnya kita udah gitu kan? Mungkin kalau Koji pernah dengar ada kampus yang udah menggunakan secara online, misalnya universitas terbuka ya, sebut merek aja ya. Dia kan menggunakan secara online. Mungkin sistem pembelajaran mereka, tata cara mengatur mereka mungkin sudah rapi. Sedangkan kita, karena memang sistem dari awal mereka adalah online. Offline-nya pun paling sekali 2 kali saja. Betul. Kalau kita kan sistem online-nya baru, secara mendadak itu kayak persiapan kita tuh kayak benar kayak dihancurin gitu, kayak nggak ada belum ada persiapan apapun. Apalagi misalnya pas awal-awal itu. Bener itu bener kacau dari sistem kampusnya lah, dari pemikiran dosen dari pemikiran dosen sama pemikiran mahasiswa itu bener-bener rancu. Bener-bener jadi nggak bisa sinkron. Bener nggak sih. Apalagi pas kita awal semester ini, masalah sepada itu sepada kan itu parah banget itu. Namanya kita harus minta maaf ke dosen, kayak Pak mohon maaf atau Bu mohon maaf, bukan sayanya telat, cuma kayak sistemnya gagal, bukan terlalu banyak nge-lag lah. Betul. Susah masuk lah, karena kan banyak tuh yang masuk kali masuk. Nah, kalau misalnya Poji sarannya aja nih ya, saran ke kampus ya, kalau bisa kayak kampus-kampus lain. Poji nggak muluk-muluk kayak aplikasi maksudnya aplikasi gitu ya, membuat aplikasi lebih fokus di aplikasi dibandingkan web, karena aplikasinya berfungsi banget untuk pelajaran online gitu. Walaupun kita nggak tahu ya ke depan nanti semester 6 kita online atau offline, kita nggak tahu, cuman berharapnya sih offline ya. Iya, berharapnya offline, tapi kalau misalnya takutnya innalillahinya terjadinya seperti ini lagi, atau ada mata pelajaran yang harus online, kan bisa menggunakan aplikasi yang dikhususkan untuk kampus kita, atau enggak web kita diperbaikan dengan secara benar gitu. Jangan kayak bukan Poji bilang itu pembuatan secara asal-asalan, enggak. Bener, itu udah bagus kok, webnya udah bagus, cuman pemasukan kita itu kurang aja gitu tuh. Dari yang Spada tuh tadinya buat tempat absen, sampai akhirnya absen udah bukan di Spada lagi, ya kan? Iya benar. Sekarang absen tuh di macam-macam. Ada yang di WA, ada yang di Google Classroom, ada yang di Edmodo. Ini apa 3? Tapi ada juga yang dosen tuh belum tahu kalau misalnya itu tuh Spada udah nggak bisa absen. Ya masih kita kayak dia masih nanya, ayo anak-anak absen di Spada. Hah? Dan Spada udah nggak ada. Lagi, gitu. Terus pemberian materi yang diberikan sama dosen itu, kalau misalnya di Spada kan biasa kan dikasih tahu ya, apa aja nih materi-materi tiap minggu. Nah kadang-kadang itu nggak bisa dibuka, atau enggak cuma nama doang, tapi file-filenya tidak ada gitu. Itu yang memberatkan mahasiswa juga gitu kan. Oke. Nggak efektif sih sebenarnya. Nggak efektif ya. Tapi harus kalau misal kita memang nggak bisa offline ya kita harus online. Itu iya harus lah. Kalau itu harus, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lagi, wajib. Cuman tata cara pengolahan pembelajaran aja kalau bisa dirancang lebih bagus lagi, diperbaiki lah. Bener. Soalnya aku juga kasihan sama diriku. Bingung kalau kadang-kadang. Apalagi kalau misalnya di WA, udah mulai absen tuh di WA, rebut-rebutan. Tak, aduh. Titiknya lama-lamaan. Iya, kayak sama nih, 17. Kira salah satu hapus, ganti ke 18. Apalagi kalau misalnya udah absen 31 misalnya. Gue udah nulis 30, tapi orang lain nulis 30, harus ngapus lagi kan dari awal. Itu bener-bener subhanallah. Emang iya. Terus apalagi misalnya kuota nih ya, kuota nih. Kan kuota Kemendikbud itu tidak dipergunakan untuk Zoom, tapi kebanyakan kita menggunakan Zoom gitu kan. Tidak menggunakan Google Meet. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya
katanya ada yang bilang Zoom itu kepake kuota Kemdikbud. Tapi ya kenyataan kepotongnya ya kuota normal gitu tuh. Terus kita tuh jaringan, maksudnya cari di internet, tapi ya gimana, kuota kita kan bukan kuota Kemdikbud itu. Iya, bener banget. Ya kan? Itu sedih banget itu. Cuman sekarang tuh kampus ini belum memberikan bantuan untuk, nggak tahu ya Fauzi udah memberikan bantuan atau belum. Cuman bantuan dari Unifa cuman kuota Kemdikbud gitu, belum ada bantuan yang resmi. Ada kata siapa waktu kemarin semester 4. Iya semester 4 tapi kan kita kepotong ini kan, tapi buat semester 5 ini loh belum kelihatan. Iya. Nah untuk semester 5 ini belum kelihatan sama sekali nih. Tapi ya mudah-mudahan ada lah. Tapi mungkin udah ada, cuman Fauzi aja nggak tahu gitu. Untuk semester 5 ini ya, bukan semester 4. Ya. Mungkin gue juga nggak tahu nih. Iya. Oke. Takutnya kan ada yang mungkin takutnya ada yang dengar tahu kan bisa kasih tahu kan. Kita ngomong gini ini bukan karena kita pura-pura nggak tahu nih, tapi memang kita benar-benar nggak tahu kalau belum nggak tahu. Takutnya iya, takutnya ternyata kampus sudah ngasih terus kita harus ngisi formulir apa gitu kan. Benar. Tapi benar Fauzi tuh nggak tahu gitu. Iya, gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Iya. Oke Ji. Oke Ji, udah lama juga nih kita ngobrol tentang drama kuliah online. Buat kesimpulan yang bisa gue ambil dari lo sih, jangan takut buat nyoba hal yang baru, jangan takut buat belajar. Ya. Iya benar. Iya bener kan? Terus dan menurut lo tadi dan menurut lo ini kuliah online ini bener-bener efektif. Dan lo pengen buat kuliah offline ke depannya ini setelah bukan ada new normal, tapi emang bener-bener normal, ya kan? Iya. Terus kita tuh harus bisa ngebawa pas kita kembali ke kampus itu bener-bener kayak kita harus ngebawa sesuatu gitu. Bukan kita setelah kembali dari kampus, tapi kita dari rumah harus membawa sesuatu ke kampus. Itu yang gue harapin sih. Bener. Jadi kayak kita nggak harus mentang-mentang kita di rumah, kita nggak ngapain, itu nggak baik gitu. Betul banget. Jangan berpikir kayak kampus harus ngasih sesuatu juga ke kita juga harus ngasih sesuatu. Kita harus ngasih. Jadi kayak ada hubungan timbal balik lah gitu kan kasarannya. Iya. Oke. Lo ada pesan-pesan kan buat temen-temen yang mungkin lagi capek-capeknya buat kuliah online? Pesan gue dari gue mah semangat aja gitu. Kalau misal lu ngerasa capek, udah gitu, bilang gitu, jangan kayak hiburan. Iya, cari hiburan. Misalnya kalau misal Fauzi kalau misal lagi ngerjain tugas tuh sambil dengerin YouTube ya, pokoknya nonton film YouTube lah, film nonton lah. Pokoknya di situ cari refreshing lah. Terus kita sebagai seorang manajer harus bisa lah tahu gimana fungsinya manajer tuh di sini tuh di waktu pandemi itu ada waktunya gitu. Iya benar. Oke, terus Ji, apa ya? Gimana? Jaga kesehatan. Pokoknya harus itu pasti banget. Ya aku makan aja. Oke, makasih ada satu lagi. Gimana? Ada satu lagi. Gimana? Aku mau titip salam ke Mama. Kalau Mama dengar, Mama terima kasih udah ngejaga Fauzi. Iya, sampai Fauzi gede. Iya, udah sampai Fauzi gede. Pokoknya kalau Mama dengar. Terus aku boleh request lagu nggak di sini? Nggak bisa ya? Nggak bisa, ini bukan radio Bapak. Iya, dikira aku radio ini. Padahal aku mau nge-request ini loh. Apa? Itu loh, aku tipe orang nggak G-friend. Nggak usah, nanti kamu nonton di YouTube aja ya kalau kayak gitu. Iya. Pokoknya ini deh, semangat buat kalian. Oke. Makasih banyak nih. Tunggu bentar. Apalagi? Buat HMJ, makasih, semangat juga. Terima kasih untuk udah mengundang Fauzi. Terima kasih juga Fauzi udah mau diundang nih buat podcast HMJM tentang drama kuliah online. Semoga
apa yang udah kita obrolin tadi, apa yang kita udah sharing tadi bisa diambil yang bermanfaat nih buat teman-teman juga. Kalau misalnya yang jelek ya dibuang aja, karena ini kita juga buat kasihkan aja nih. Ya. Ya. Gue mau ngingetin nih buat teman-teman, jangan lupa buat lihat podcast HMJM yang lain setiap hari Selasa dan hari Jumat. Uploadnya di YouTube HMJM. HMJ Manajemen Untirta, ya. Makasih buat teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Dadah. Ya. Dadah.